Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Badan Intelijen Negara menggunakan laboratorium PCR berstandar Biosafety Level 2 dan bersertifikat internasional dalam melakukan tes usap atau swab test. BIN juga menerapkan ambang batas standar hasil PCR tes lebih tinggi dibandingkan institusi lain dan tingkat keakurasian telah memenuhi standar protokol laboratorium. Inilah 4 alat Mobile Polymerase Chain Reaction atau PCR yang dimiliki Badan Intelijen Negara. Mobil lab BIN ini dilengkapi dengan teknologi yang sudah lolos verifikasi dan mendapatkan sertifikasi internasional dari World Biohashtag. Untuk tingkat keakuratan swab test telah memenuhi standar protokol laboratorium dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya. Medical Intelligence BIN memiliki 12 dokter dan 26 analis dan 33 perawat. Sementara itu, untuk hasil-hasil swab test, BIN berbeda dengan tempat lain karena BIN menerapkan ambang batas standar hasil PCR test lebih tinggi, yaitu 42 dibanding institusi lain yang nilai CT qPCR biasanya hanya 35. Sehingga hasil yang dilakukan BIN akan lebih sensitif. Hal ini dilakukan BIN untuk mencegah orang tanpa gejala lolos screening. Perlu kami jelaskan bahwa SDM dari Medical Intelligence, Badan Intelijen Negara, ini adalah sangat berkompeten di bidangnya. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena mereka semuanya adalah ahli di bidang biomolekuler, di bidang diagnostik molekuler, patologi molekuler, di bidang isi protein, di bidang patologi klinik, klinik kimia, dan bidang-bidang lainnya. Dan mereka ini, SDM dari Medical Intelligence dari Badan Intelijen Negara ini, itu adalah lulusan dari universitas negeri ternama di Indonesia. Di antaranya ada ITB, lulusan dari IPB, lulusan dari UI, termasuk USU, UNPAD, Universitas Brawijaya, dan universitas negeri ternama lainnya di Indonesia. Karena saya dari World Biohashtag dan itu juga karena berlokasi di Singapura. Jadi udah berdasarkan internasional dan kita juga standar kita sudah internasional karena kita pun nggak asal memberikan sertifikat begitu aja. Kalau misalnya lab itu tidak memenuhi, kita pun bisa membatalkan ya. Kita bilang tidak lolos sertifikasi. Kita harus benar-benar sesuai dengan standar yang sudah kita rancang. Selain mendapat sertifikasi secara internasional untuk lab yang dimiliki BIN, semua alat tes PCR yang dimiliki BIN telah lolos uji sertifikasi Biosafety Cabinet agar alat yang digunakan aman saat dipakai. Nah, itu adalah alat equipment yang dimana di dalamnya kita bekerja pembukaan VTM ya. Jadi sampel virus itu dibuka pertama kali di situ. Nah, kita harus memastikan kinerja alat itu aman untuk melindungi orang yang bekerja di dalam itu dan juga melindungi produk sampel itu sendiri supaya tidak terkontaminasi dari luar. Karena takutnya kalau terkontaminasi dari luar nanti hasilnya bisa berbeda gitu. Nah, kita lakukan sertifikasi, kita verifikasi bahwa alat itu benar-benar bekerja sesuai peruntukannya dan sesuai melindungi sampel dan melindungi operator. Apakah memang semua alat ini harus disertifikasi Pak? Iya, berdasarkan peraturan Kemenkes KMK 234, BSC ini harus disertifikasi minimal 1 tahun sekali. Alat yang dilakukan BIN ini secara periodik juga selalu dilakukan proses kalibrasi serta dekontaminasi untuk memastikan alat ini steril dari mikroorganisme maupun kontaminan bakteri patogen, serta membersihkan sisa dari residu setelah alat ini selesai digunakan. Jadi sebenarnya proses ini sebenarnya adalah sama saja untuk proses dekontaminasi yang lain gitu kan dengan proses yang rutin. Akan tetapi karena ini di dalam penanganan kasus COVID-19 ini maka secara periodik semakin lebih dilakukan sesering mungkin gitu. Selama pandemi COVID-19, BIN telah melakukan tes di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, dan Surabaya. Selama 6 bulan terakhir, sebanyak 85.000 lebih telah diambil spesimennya.
BIN selalu mengacu kepada SOP dengan melaporkan hasilnya kepada Dinkes dan Satgas Penanganan COVID-19 di wilayah setempat. Dari Jakarta, Alfian Salman, Sony Siregar, Metro TV.